Oke. Terima kasih. Oke, Sobat Ismayudi TV 16 semuanya. Hari ini kita akan interview salah satu kawan kita, seorang polisi ya. Ya, si Mas. Babin Mas Sukaharja. Sukaharja. Jadi beliau ini selain seorang polisi juga seorang wirausahawan ya. Selain hobinya ayam serama, juga ada memproduksi madu kelulut ya. Nah, hari ini kita akan lebah kelulut. Jadi kita akan coba korek-korek tentang bagaimana pengalaman beliau pertama kalinya bergelut dengan madu kelulut ini. Oke, perkenalan dulu, silakan Bang Ridwan. Terima kasih Mas Yasudi. Iya. Jadi hari ini saya terima kasih sudah mampir ke rumah saya. Iya. Sebenarnya ini kawasan rumahan yang mana saya adaptasi, saya coba olah, saya desain sedikit, ada sedikit tambahan peternakan kelulut untuk usaha sampingan saya, sedikit hobi buah hoki. Oh iya. Jadi alhamdulillah saya juga beternak kelulut. Jadi kelulut ini berbagai macam jenis. Cuman yang saya ternakkan di sini ada dua jenis. Lakte sama Itama. Bahasa Latinnya Trigona, lebah Trigona. Jadi hari ini tadi kita sampel, kita coba sudah panen sedikit, separuh daripada log lebah kelulut. Madunya ada kisaran 200 ml. 200 ml. Ini jenis apa nih Bang? Ini jenis Itama. Itama ya. Ini nektarnya nektar daripada pisang. Dari pisang. Jadi dia diambil oleh si madu ini, para kelulut ini ngambilnya dari bunga nektar. Ya. Seperti yang sudah saya tanami di sekitar ini ada bunga bunga hias. Terus kemudian gini, awal mulanya kok tertarik dengan budaya madu kelulut ini gimana gitu awal mulanya? Dulu ketika itu saya berawal setahun lebih yang lalu. Pada saat itu saya sakit, hampir 2 bulan tidak masuk kantor. Jadi kala itu sudah segala macam. Sakit saya itu kena paku. Jadi di kaki saya pembekakan, ini masih udah pulih. Saya gelombang, ini lama sembuhnya. Ada kata kawan itu ada kandungan gula, mungkin saya suka mikir ada gula, ada gula sedikit. Menghitungkan keturunan, tapi pada intinya itu dokter saya 2 bulan tidak masuk kantor, sehingga ada bengkak. Jangan sakit. Nah, pada saat itu bertemulah dengan kawan saya, Mas Agus. Beliau menyarankan daripada saya untuk menguji madu kelulut. Saya juga kaget, ini madu apa? Waktu itu belum tahu ya? Belum tahu saya. Macam-macam juga madu kelulut gitu ya. Madu kelulut seperti apa? Saya rasa, saya coba rasanya asam. Makanya berdasarkan dari Google segala macam dokter sampaikan, oh itu untuk membuang daripada kesulitan tadi. Kita Berarti memang boleh dianjurkan untuk penderita diabetes atau sangat tidak masalah ya? dianjurkan karena sudah di ISO kan, diuji laboratoriumnya serta dilisensikan oleh kedokteran. Oh iya, oke. Coba Sobat Ismayudi TV 16. Jadi bagi pengguna pengidap sakit diabetes itu bisa malah bagus ya? Bagus. Untuk mengonsumsi madu kelulut ini. Karena di madu kelulut dia ada enzim flavonoid yang mana bisa memecah daripada gula. Oh, luar Gula biasa. itu dihancurkan oleh zat asam menjadi fruktosa yang sifatnya alami dan bisa memperbaiki kandungan kulit. Sudah banyak contoh, saya sendiri juga ada kawan juga. Hari ini saya ambilkan untuk penderita kanker payudara yang malam tadi WA saya ya. Kita ambilkan dapat setengah botol untuk kita sambil. Oh, gitu. Ini juga efektif untuk penyembuhan kanker payudara ya, Bang? Sebenarnya untuk pengobatan alami secara medis ada mengalir masuk dokter, pengobatan secara dokter. Tapi kalau untuk daya tahan tubuh serta untuk membuang dokter serta untuk obat dalam Sangat efektif ya? Insyaallah. Dianjurkan karena diabetes, kanker, batuk terutama menjaga imun tubuh di situasi COVID semacam ini sangat diperlukan. Oke, kembali lagi ke pembicaraan awal tadi. Bagaimana awal mula tadi mulai dari yang Abang Ridwan ceritakan tadi ya. Kemudian awal mula mendapatkan bibit pertama itu di mana gitu. Kemudian kok
Gimana Ya. cara-caranya bisa tahu sampai sekarang Betul sejauh ini sekali. udah luar Betul biasa sekali, Mas. kecapaiannya itu gimana itu? Betul sekali. Ini yang harus saya ceritakan kepada kawan-kawan. Pada intinya saya punya log ada sebanyak 36 log, 36 kotak. Yang mayoritas 20 kotak adalah hasil tembangan, sisanya adalah hasil pecah koloni. Yang dari pertama Ya, dulu sampai yang sekarang pertama. sudah 36. 36 kotak. Wow. Nah, Satu tahun yang lalu. 1,5 tahun kurang lebih. 1,5 tahun. Banyak sekali ini berarti. Sebenarnya masih banyak, kawan-kawan juga lebih banyak. Cuman ini hanya ngisi waktu, kebetulan manfaatnya juga ada dalam kandungan, itu sangat bermanfaat. Kita gunakanlah. Dan intinya dari awal saya bertemu itu adalah dari teman, menyarankan seperti apa saya buka, saya percaya pada teman, bagaimana bisa mengatur koloni. Saya pecah koloni dengan cara pengambilan ratu. Jadi di pohon tersebut kita cari vegetasi yang betul-betul ada tersedia makanan. Jadi kita cari mana ada batas pohon tersebut ada kelulupnya, ada kelulupnya, trigonanya, berupa bentuk cerobong. Trigona itu apa dulu Bang Ridwan? Mungkin kawan-kawan sobat SIB TV 16 belum tahu apa itu trigona kan begitu bagi saya termasuk yang awan gitu. Ya. Trigona itu adalah kalau bahasa Latinnya itu trigona, tapi kalau bahasa dalam keseharian adalah kelulut, kalau bahasa Jawanya kelanceng, bahasa di Palembangnya toga-toga, banyak macam. Oh gitu nama istilahnya tadi ya? Sekali. Kalau nama ilmiahnya, nama latinnya trigona. Ada Hydrotrigona itama, Binghami juga ada juga, banyak jenis. Berarti jenisnya bermacam-macam jenis. Banyak macam, karena dulu kita habis Kemudian awal dapat apa namanya kotak pertama itu dari mana Bang? awalnya saya membeli dari kawan seharga tentu masih bukan saya bisa pelajari gimana siapa bisa naik segala macam. Makanya saya coba bertanya kawan gimana bisa kita pecah koloni, daripada dia naik satu kotak kita pecah menjadi 2 kotak. Nanti ada satu contoh memang kita temukan baru minggu kemarin ya. Iya. Kita pas saya patroli bertemu dengan pohon tumbang, dan dari situ ada log, ada tama. Kita tebang. Nanti saya kasih lihat. Ada paling sudah 3 hari kita pasang log udah naik. Di situ Itu termasuk cepat. langsung cepat. Caranya ada dengan cangkok, sambung, pecah koloni dan dengan penebang, langsung tebang. Langsung tebang yang di Tebang, pohon yang menggunakan ada pohon. jadi itu. Betul sekali. Kemudian yang saya lihat ya ada macam cerobong itu apanya itu Bang Ridwan yang di Itu adalah yang di kayu itu adalah sarang untuk keluar masuk. Ya, betul. awal mulanya pintu masuk ibaratnya ya macam terowong dia. Betul. Bentuknya beda-beda Mas. Oh gitu ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung dengan karakter koloni. Oh. Jadi yang bikin Mereka sendiri. apa namanya? Kelulutnya tadi itu juga. Kelulut ini Mas Sudi, dia termasuk binatang pembersih. Hewan serangga pembersih dan terbersih. Kalaupun ada sesuatu hal di dalam dia akan keluarkan. Misalnya ada serangga mati dia akan keluarkan. Ada bakteri dia akan keluarkan. Sampai sejauh itu Ya. ya. Jadi Luar dia biasa. punya kandungan manfaat tuh ada 3 Mas Sudi. Madu, propolis, sama bipolen. 3 manfaatnya ada. Ada di madu Ada di kelulut ini. kelulut. Luar biasa. Yang saya pegang ini adalah madu. Jadi ini manfaatnya sudah jelas. Ada bipolen, ada propolis. Propolis itu getahnya, itu untuk kosmetik sudah jelas. Dihasilkan oleh perusahaan kosmetik. Kalau bipolen digunakan untuk larutan untuk mencegah kanker. Oleh karena di madu kelulut ini jumlah persentasenya propolis dan bipolennya ada, nah inilah menyebabkan kandungan pada madu kelulut itu berbeda. Habis itu dari satu tadi kita dapat Bang Ridwan dapat dari kawan tadi hanya satu aja atau selalu dikembang cari sendiri atau beli Selanjutnya lagi saya gitu? kembangkan dengan cara melaksanakan pencarian hutan. Cari di hutan sendiri. Hutan. Juga berdua dengan teman, terus dapat lokasi, dapat spot, kita coba tebang. Tentunya semua perlu proses. Kalau kita tidak hati-hati, bisa saja yang kita bawa lebah bekerja tanpa ratu.
dengan adanya lebah pekerja tanpa ratu, hasil kita dapat sia-sia. Yang kita butuhkan adalah lebah koloni kelulut yang sempurna. Ada pekerja, ada lebah jantan, dan ada lebah ratu. Nah, kemudian begini, mungkin kawan-kawan sobat SYD TV16 pengen tahu gimana caranya mendapatkan ya koloni dari kelulut ini biar tidak setengah-setengah kata Pak Priyo tadi ya, tidak hanya tentaranya saja bahasanya, Ya. tapi dengan ratu-ratunya gitu. Jadi ketika dibawa pulang itu hasilnya di rumah sudah nanti tinggal nunggu waktu bisa berproduksi kan gitu. Nah itu gimana rahasia caranya Pak Priyo? Mungkin bisa berbagi dengan kawan-kawan. Saya bagian ke kawan-kawan sekalian, kalau memang kita ingin serius dalam menekuni ternak kelulut yang lagi masih pertama-tama tadi, ternak kelulut perlu diketahui kita harus mencari tempat posisi di mana kita harus meletakkan blok kelulut yang kita ambil. Berarti kita harus siapkan tempatnya dulu ya. Pastikan lahan tersedia. Oh, Jikalau lahan tersedia, nomor satu. Nomor duanya adalah kita harus tahu vegetasinya. Kita tahu vegetasi pada kelulut ini perlu hutan. Jadi jikalau lokasi yang kita tempatkan itu panas, ketersediaan hutan itu kurang daripada 50% ke atas, tidak bisa. Karena mereka perlu pencarian madu sama nektar di musim penghujan juga. Nah, inilah alam perlu kita jaga, lestarikan. Tanpa membakar, mereka akan betah di dalamnya, mereka akan berkembang. jadi kalau berarti kelulut ini kalau melihat dari penjelasan Bang Ridwan nampaknya kurang cocok kalau seandainya di daerah perkotaan yang kurang minim Tidak sekali bisa. berarti tidak bisa berproduksi. Yang terjadi adalah Mas Sudi, itu adalah koloni akan pecah. Pertama kali yang pasti saya kasih tahu kepada kawan-kawan berdasarkan kita dari kawan informasi dan kawan juga begitu. Pertama kali kita letakkan lock itu ada pekerja yang mana 5 pekerja itu memantau lokasi. Dia akan mengirim sinyal datang kembali ke lokasinya untuk memberitahu lebah jantan sama lebah pekerja yang lain bahwa lokasi tersedia madunya lumayan cukup tinggi. Jikalau kurang mereka akan lapor dan akan berpindah dan akan kabur dari locknya, dari sarangnya. Gitu. Jadi dia sendiri bisa Lapor, karena ada lebah pekerja corong, lebah pekerja yang mata-mata, lebah pekerja pencari madu, sama lebah jantan. Lebah jantan ini yang mendorong lebah betina untuk ratunya untuk keluar daripada sarang. Kalau memang ketersediaan makan cukup, mereka akan betah ya, dan memperbanyak kantong madu. kalau seandainya tidak cukup berarti dia tadi diinformasikan ke lebah tentara ya, Lebah pekerja lainnya nanti sampaikan ke pada lebah jantan dan lebah ratu. lebah jantan kemudian ke lebah ratu Mendorong gitu, lebah ratu untuk keluar gitu. Kalau seandainya lahannya tidak mencukupi untuk pencarian tadi Ya, itu. betul. Dan perlu diketahui musuhnya juga banyak. Cicak, laba-laba, kodok, ayam juga suka menyerang. Iya. Mangsa. Karena dia kan kecil kan, Betul, itu betul. lebahnya itu jadi sesuai ya. Kemudian lanjut yang tadi gimana caranya kalau biar ketika kita ngambil lock tadi itu kita tidak ngambil setengah hanya mengambil tentaranya saja tetapi bisa mendapatkan ratunya itu gimana tadi? Teknisnya adalah kita harus ketahui betul kondisi ratu. Lock atau kondisi sarang yang super itu, yang sempurna itu di mana jumlah koloninya itu banyak. Kalau saat kita memilih tempat atau lock pohon sarang yang kita perhatikan dari corongnya aktivitas telurnya kurang, berarti tidak bisa dikemungkinkan untuk kita ambil. Kita ambil adalah koloni yang benar-benar super, yang benar-benar banyak. Ketika sudah kita tebang, kita pastikan proses penebangan itu berjalan dengan rapi. Dimulai dari sore hari, ketika kita tebang, kita cari kalau masih sampai proses penebangan masih terkena pada kantong madu atau ribolan, kita cari lagi yang udah terjadi kantong telur. Kita amankan batangan tersebut, kita ikat dengan rapi, ya, kita biarkan dulu sampai nanti koloni pulang. Kembali Jadi ya waktunya mereka Betul kalau pulang. sekali. Setelah mereka udah berkumpul semua, kita bawa kita pindahkan ke lokasi tempat disediakan. Tentunya lokasi tempat tersebut sudah kita hiasi dengan bunga-bunga dan kita upayakan seperti tempat mereka asal. Jadi mereka Yang merasa seperti di tempat tercukupi asal lah gitu ya, Nah, tercukupi lah ya seperti di ibaratnya. tempat asal. Oh gitu ya. Nah, kalau lokasinya lapang tanpa bunga tanpa anak, mereka akan stres. Lalu akhirnya tadi bisa berpindah Akhirnya cari mereka pecah koloni tadi. kabur. Oh kabur malahan ya. Dan tidak boleh panas. Terus kemudian kita tadi kan kita kalau ditutup ya tunggu sampai maghrib tadi ya. Ya. Kita tahu bahwa si ratu itu udah balik itu gimana Bang Ridwan? Ratu itu tersedia di dalam.
Mas Sudi. Oh, Di gitu. atas telur, di dalam telur, antara telur. Jadi ketika kita cek batang dalamnya, pastikan di antara telur itu ada ratunya. Tetapi untuk mengecek tersebut kita harus ngecek betul sampai ke telur-telurnya. Begitu. Telur ratunya beda. Ratunya beda. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Memang ada di pas kita motong bagian atas Ada. tadi. Ada. Dia pas kita kelihatan telurnya, oh Nampak. dia standby di situ. Standby di situ. Walaupun kita kena getaran gergaji, enggak kabur dia. Dia tidak akan terbang, dia akan bermain di sekitar telur. Dia penjaga telur. Oh, artinya ketika kita menggergajikan pakai sengso nih kan, So, itu kita dekatkan sampai motongnya sampai ke telur, dia tetap di situ aja. kalaupun nanti dimungkinkan ratu tersebut tidak ada, kita pastikan di antara telur-telur tersebut ada telur bakal ratu, bakal calon ratu. Telur tersebut lebih besar dari telur pekerja. Jadi jika kita tempatkan, seandainya ratu tersebut terbang tidak ada di log yang kita bawa, di sarang kita bawa, ada telur ratu yang bisa dirawat oleh lebah pekerja yang bisa menetas. Itulah menjadi ratu di tempat yang seperti telur di sarang yang baru. Berarti kita nunggu waktu maghrib tadi itu sekaligus untuk mendatang mengumpulkan para pekerja tadi ya. Betul sekali, betul sekali. Kalau udah pekerjaan udah masuk semuanya kita bawa, berarti ke tempat yang baru itu berarti kita bawa pekerja sekaligus dengan Ya, ratu-ratunya. betul sekali Mas. Berarti di tempat yang baru tinggal mereka bekerja cari Betul. sumber-sumber ya untuk madunya. Ya. gitu. Oke sobat SYD TV 16, yaitu tadi dari cerita dari Bang Ridwan, dari mulai 1 sampai mencari sendiri sekarang sudah ada 36 kotak. Mungkin kedepannya bisa 2 kali lipatnya ya. Tetap Direncanakan. targetnya ke situ ya. Kita juga dalam hal mencari log atau mencari kualitas tentang boneka ini, mungkin perlu saya sarankan kita harus juga menjaga alam. Jadi apa tempat atau blok pohon yang kita tebang itu kita cari pohon yang sudah mati atau masih. Jadi kita tidak menebang pohon yang masih Jadi baik, seandainya kita harus kita harus jaga kelestarian. kalaupun seandainya dia di pohon yang masih hidup berarti di standby kan aja. Dan baik kita tidak ambil. Kita ambil nanti pohon yang sudah seperti yang kemarin kita dapatkan kita pohon tumbang kita mati kena angin dan juga ada koloni kelulutnya kita tebang kita manfaatkan. Lama lekas pun di situ akan mati, musuhnya akan banyak kena banjir kita selamatkan. Mungkin apa yang mungkin yang bisa mendukung kita bisa beternak kelulut ini kan ke depannya? Saya sarankan untuk kawan-kawan semua ya, kita perlu sehat, madu itu menyehatkan, dan kita juga harus menjaga kelestarian alam. Kita memberi untuk alam. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lebah tersebut terus memberi kepada kita, tapi kita harus juga memberi pada alam. Kita membantu lebah-lebah tersebut supaya lestari, memberi manfaat, kita memberi saling memberi manfaat. Oke sobat SYD TV 16, itu untuk sementara interview kita bersama Ridwan tentang madu kelulutnya. Dia masih ada, nanti kita akan interview lagi selama ya kalau ada waktu lagi beliaunya karena Saya- dia termasuk sibuk gitu. Ya, kebetulan Mas Yudi, saya ini terapis juga. Saya juga ngajar terapis ilmu saraf sama urut. Jadi juga nanti saya akan share bagikan ilmu tentang urut, infeksi. Saya juga membagi juga hobi saya tentang serama. Oke, siap. Ya. Oke. Luar biasa ya. Jadi nanti ke depan Pak Ridwan akan Ya. sering muncul di channel SYD TV 16 dan untuk kawan-kawan yang berminat dan ingin ya memesan untuk madu dari Bang Ridwan, insya Allah dijamin lah ya 100% asli, tidak ada campuran apapun, tidak ada tambahan gula dan sebagainya. Nanti untuk kontaknya kita akan tuliskan di deskripsi di bawah. Oke? Oke. Ketemu lagi untuk interview yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.